Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita kembali melanjutkan Rakernas pagi ini. Nah, sesuai agenda pada pagi ini kita akan mengisi forum ini dengan tanggapan dari peserta terhadap program kerja yang sudah disampaikan oleh para wakil ketua majelis dari 6 bidang. Kita berharap akan banyak suara yang terwakili dari peserta dan dari daerah-daerah. Karena itu kalau dari daerah-daerah sebaiknya yang memiliki beberapa wakil sebaiknya diwakili oleh satu orang dulu ya, biar nanti lebih banyak suara dari daerah yang terwakili karena waktu kita terbatas ya. Nah, saya kira kita langsung aja, kita akan meminta tanggapan dari para peserta terhadap program-program yang sudah disampaikan tadi malam. Saya tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan tadi malam. Saya kira masih cukup segar di ingatan kita dan mungkin semalam sudah ada yang mencerna dan sudah punya ide ya untuk menanggapi, untuk memperdalam atau memperluas dan sebagainya. Karena itu langsung aja kita. Tidak harus ditanggapi. Ya kalau misalnya saya kira langsung aja kami buka tanggapan dari para peserta. Mungkin 4 dulu ya, dari kanan 2, dari kiri 2. 1, 2, 3, 4 ya, sini belum ada. Silakan Pak, disebutkan nama dan asalnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mulyana dari Majelis Pustaka BWM Jawa Timur. Menarik program yang dipaparkan semalam dari 6 divisi, hampir semuanya memiliki produk-produk yang baru dan bahkan Ketua MPI memberanikan bahwa ini menjadi produk unggulan. Yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa program-program yang diprogramkan oleh MPI Jawa Timur ini cukup menarik. Kalau materi ini nanti akan kita geret ke wilayah. Ini paling tidak kita menyampaikan di awal sehingga kami bisa mengimplementasikan di daerah. Yang pertama terkait dengan divisi di museum dan kearsipan. Saya melihat yang pertama ini menjadi satu materi yang cukup menarik. Cuma nanti perlu ada pemikiran lebih lanjut, desain realnya nanti seperti apa. Karena kami yang di wilayah, di daerah juga punya produk-produk yang harus diarsip dan sebagainya. Apakah nanti komunikasi terkait materi itu cukup kami di wilayah masing-masing atau ada keterkaitan yang ada di pimpinan pusat.
Karena kalau kita bicara Jawa Timur, sejarahnya Muhammadiyah Jawa Timur juga luar biasa. Demikian pula provinsi-provinsi yang lain juga punya produk-produk kearsipan yang luar biasa juga. Yang kedua, terkait dengan pendayaan IT, materi yang kemarin disuguhkan oleh Pak Yatno dari Malang itu memang sesuatu. Kalau tidak salah sekitar 4 tahun yang lalu materi ini pernah di-workshopkan di Malang, tetapi tidak sesempurna malam kemarin. Nah makanya ini kayaknya mampu mendongkrak, materi yang ditawarkan Pak Yatno ini mampu mendongkrak sampai dengan panitia harus mengubah manual acara. Ini tentunya sesuatu yang luar biasa dan kita tunggu nanti di jam 10 materi ini bisa benar-benar diimplementasikan dan dilaksanakan dan kami di daerah bisa menerapkan. Kalau perlu mungkin ini akan kita ada pemantapan daerah sehingga nanti dokumen data di masing-masing daerah ini bisa masuk di pimpinan pusat menjadi lebih mudah. Demikian pula daerah-daerah lain bisa mengakses, mengetahui bagaimana perkembangan yang ada di daerah. Yang terkait dengan saya tetap mengkritisi yang terkait dengan broadcasting yang unggulannya kalau di MPI. Di poin yang pertama memajukan TV-mu itu. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa saya tetap mengkritisi bahwa TV-mu itu kayaknya menjadi TV-nya Jakarta saja. Sementara kami yang di daerah sangat kesulitan, kemarin sudah dikritisi. Maka ini nanti ada semacam rekomendasi dari MPI. Rekomendasi tindak lanjutnya itu seperti apa dengan kritikan, masukan dari teman-teman yang begitu banyak. Mulai beberapa teman dari Palembang, apa mana kemarin mengkritisi kita sangat kesulitan itu mencari TV-mu. Begitu kita nombor TV-mu yang muncul RCTI, Indosiar, Trans TV suatu misal. Ini menjadi sesuatu yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh teman-teman di TV-mu dan MPI. Yang kedua, pemikiran kemarin terkait dengan biro di masing-masing daerah ini menjadi satu pemikiran. Kalau kemarin diluruskan oleh teman-teman dari Jawa Tengah, kita nggak perlu ada MUU, toh ini milik Muhammadiyah. Itu tidak masalah MUU bagi kami, tetapi ada semacam kepanjangan tangan TP-mu yang ada di Jakarta dengan teman-teman yang ada di wilayah masing-masing, minimal itu terkait dengan PH-nya sajalah suatu misal. Sehingga kami yang di daerah minimal bisa mengirim produk-produk kami daerah tentunya dengan standar yang ditentukan oleh TV-mu yang ada di Jakarta. Saya pikir dengan demikian TV-mu menjadi hidup dan teman-teman di daerah juga akan punya kepentingan untuk mengakses daripada produk dari TV-mu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hari Witriyono dari Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Ada semacam beberapa masukan dari hasil penjabaran program kerja kita. Kebetulan kalau kita lihat memang hampir sama dengan yang kami buat juga di PWM Bengkulu. Saya menyampaikan dari beberapa saran untuk di sistem dan kebetulan kami sudah mencoba-cobanya. Sejak sebelum berangkat kami sudah mendapat password dan kode login dan kami sudah mencoba dan kami juga menganalisa karena saya juga baru masuk ke Majelis Pustaka untuk periode ini. Saya menganalisa kelemahan-kelemahan apa yang ada, kenapa kok database yang ada itu menjadi kosong. Saya memberikan beberapa saran termasuk untuk yang kearsipan museum dan pustaka dan kebetulan juga saya beberapa bulan sebelum berangkat ini ada komunitas pustaka di PTM kami di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu sudah menggunakan sistem pustaka yang kebetulan waktu itu sudah juga di Majelis Dikti kalau nggak salah saya untuk pustaka itu sudah menggunakan aplikasi yang bernama SLIMS, Senayan Library Information Management System. Saya kira itu nanti mungkin bisa kita padukan dan kebetulan kami di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Perpustakaan Universitas itu rencananya akan menjadi juga pustaka untuk PWM Bengkulu dan akan kami konekkan karena kebetulan dengan software open source seperti itu
ya, kita bisa mengkonekkan dengan beberapa software open source yang sama, dan itu juga sudah ada komunitasnya, jadi tidak payah kita mengembangkannya. Kemudian itu dari sisi pustaka tadi, untuk di bagian divisi pustaka. Kemudian di bagian kearsipan, mungkin untuk membantu kita mengarsipkan digital, di sana ada beberapa bagian di dalam sistem yang kemarin Pak Yatno sampaikan, dan saya juga pernah ngelobi kemarin dengan Pak Yatno di belakang. Salah satu kelemahannya adalah kita ini kadang-kadang dikasih berkas satu bekai begini gak diisi-isi. Nah, saya kemungkinan ada beberapa data mungkin yang nggak ada, atau mungkin juga males ngisinya. Nah, ini mungkin bisa juga dipaksakan di model lain. Yang saya tidak lihat itu adalah proses ekspor impor dari sistem yang ada. Contohnya kayak begini, misalnya dalam pendataan AUM itu mungkin ada fasilitas untuk mengekspor datanya menjadi Microsoft Access ACCDB gitu kan, sehingga nanti AUM yang ada di PDM PCM itu tinggal diisi melalui aplikasi itu, kemudian nanti diimpor sehingga masuk langsung ke database yang sudah dibangun oleh Pak Yatno dan teman-teman mungkin. Nah, itu yang mengenai sistem satu. Kemudian usulan yang lain, sekalian untuk kepentingan museum dan arsip, di situ tidak ada beberapa proses scanning, memang ada beberapa upload foto gedung, foto yang lain, tapi upload dokumen itu enggak ada. Jadi kalau bisa itu juga diadakan sehingga terdokumentasi, misalnya sertifikat tanah gitu ya, sertifikat tanah itu terdokumentasi. Jadi ada, oh ini datanya, SK pendirian universitas, ini ada uploadnya. Jadi secara digital sudah membantu tim kearsipan itu juga perpanjangan tangannya juga ada begitu. Begitu juga kami di PWM. Jadi supaya nggak sulit juga, karena tidak semua PCM, tidak semua PDM itu ada yang terkoneksi ke internet. Jadi dibantu dengan proses ekspor impor data dari Microsoft Access tadi, itu kita bisa mendapat data agak lebih baik mungkin, ketimbang hanya sekedar mengasih formulirnya lalu tolong diisiin, nanti SK-nya nggak kita dapat scanannya. Kalau bisa nanti kita langsung bawain gitu kan. Nah, ini ada beberapa rencana program kerja, dan memang itu sudah menjadi salah satu yang kami di PWM Bengkulu untuk mendata itu, karena malu sekali tadi Pak kemarin itu, tadi malam itu teluk apa Pak kemarin di datanya kemarin yang penuh itu, udah penuh semua ya, tebing tinggi ya, ya itu. Jadi mungkin itu bisa beberapa saran itu yang ada. Dan terakhir, untuk membangun sistem yang belum ada, misalnya SIG, mungkin saya dari PWM Bengkulu siap membantu dengan beberapa saran. Mungkin dalam proses pembangunan sistemnya kita menggunakan teknologi framework seperti Laravel, EE, Code GI, Code Inictir, sehingga mungkin tim-tim programmer dari PWM yang lain bisa bantu ketimbang membangun framework sendiri. Dan salut saya buat semua teman-teman yang sudah membangun CMS Content Management System untuk website kita, bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Mungkin kalau semuanya ini dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, kalau saya dari daerah Pak. Nama saya Hendra Apriyadi, ya, dari MPI Pimpinan Daerah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nah, saya hari ini senang sekali Pak, pagi ini saya senang. Saya jujur baru pertama kali ikut seperti ini. Ya. Saya menanggapi, dan mungkin ini ada sebuah pertanyaan. Jadi gini Pak, di daerah ranting, jadi Muhammadiyah itu besar bukan dari pusat tapi dari ranting Pak, ranting dan daerah dan cabang dan wilayah dan pusat. Nah, saya kepingin dari ini nanti setelah ini, jadi ada
di Muhammadiyah itu mempunyai berbagai macam media. Ada Suara Muhammadiyah, ada TV Muhammadiyah, ada radio Muhammadiyah, ada website dan sebagainya macamnya. Tapi saat ini mungkin masih kurang dalam mengoptimalkannya ya. Kemudian saya membaca tadi tentang sekilas program-program kerjanya sangat luar biasa Pak, bagus sekali. Tapi saya mohon mungkin ini ada sebuah pertanyaan. Kita di di lingkungan Muhammadiyah, saya sendiri bukan dari media Pak, saya setiap hari mengajar saya guru SMK Muhammadiyah Lepasiu Kabupaten Tegal. Nah, saya melihat kondisi tentang bapak-bapak kita yang di pleno dan sebagainya macamnya, terkaitannya dengan kurang minatnya menulis, budaya literasi. Bahkan saya Pak, kalau misalkan ke ranting itu ranting dan cabang, ya saya wajibkan bagi bapak-bapak untuk menulis, paling tidak menulis tentang kegiatan atau dakwah seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan website Pak, saya melihat website Muhammadiyah.org itu, tetapi ketika saya mau masukkan itu bagaimana caranya? Saya mohon nanti diberikan passwordnya, insya Allah saya kelola. Untuk saat ini karena saya tidak bisa masuk ke website itu, saya buat sekitar ada 10 blogspot yang saya kelola untuk kegiatan Muhammadiyah, khususnya di Kabupaten Tegal, itu seperti itu. Kemudian tentang TV Muhammadiyah, mungkin saya juga sering mengirimkan tentang kegiatan Muhammadiyah di Tegal lewat TV Muhammadiyah. Saya mohon dari TV Muhammadiyah supaya program-programnya itu bisa diperluas. Paling tidak di setiap daerah punya kontributor. Insya Allah saya siap menjadi kontributornya, relawan sebagai macamnya. Kemudian terkait dengan penerbitan, ya, saya mohon nanti paling tidak saya sendiri juga punya sanggar namanya Sanggar Sastra Ahmad Dahlan. Nah di situ saya mengajari kepada santri saya, kebetulan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kabupaten Tegal itu ada yang punya buah karya dari anak-anak Muhammadiyah sendiri. Nah saat ini saya sedang mau menerbitkan novel, nah, tapi saya bingung nih. Saya sudah kirimkan di berbagai macam penerbit, ya alasannya karena belum punya nama. Mohon ini nanti tidak bisa dijual belikan kalau seperti ini. Nah, mohon dari penerbit Muhammadiyah bisa menjempak paling tidak mengumpulkan, karena Muhammadiyah itu dulu pernah mempunyai sastrawan nasional ya Buya Hamka. Kemudian dari Tegal ada SN Ratmana dan sebagainya macamnya. Nah, saat ini penulis-penulis muda sekarang itu masih kurang. Bahkan kemarin saya menulis tentang polemik sastra dalam dunia pendidikan, khususnya di Muhammadiyah. Adanya guru, kemudian para siswa kurang gemar membaca sebagai macamnya. Dan mohon nanti di majelis perpustakaan ini juga bisa sering komunikasi dengan daerah, itu seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan radiomu tadi, saya tertarik dengan radio Muhammadiyah. Tapi saya nggak tahu ini bagaimana awal untuk membuatnya, ya, membuat radio Muhammadiyah itu seperti itu. Mohon nanti ada penjelasan dan sebagainya macamnya. Yang jelas saya bangga menjadi kader Muhammadiyah. Itu seperti itu. Saya bangga menjadi kader Muhammadiyah. Ya, itu seperti itu, Pak. Terima kasih dari saya. Mari kita bersama-sama membesarkan dan membanggakan Muhammadiyah se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamim dari Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah. Biar merespon dari Tegal itu, saya sekretarisnya Kang Mamang, Pak Hairul Umam di MUI. Saya berhubungan dekat dengan Mas Imam Tantowi yang ingin gugur. Nanti bisa komunikasi. Yang pertama, Mas Najib, terkait dengan internasionalisasi MPI yang notabene katanya menjadi PR-nya Muhammadiyah. Saya memberikan share saja bahwa dalam waktu dekat PP mau membuat Ahmad Dahlan Corner yang insya Allah akan dinahkodai oleh Mas Wahid Ridwan Hublu, dan itu sudah bicara banyak. Ahmad Dahlan Corner nanti koordinasi dengan PCM internasional. Nanti posisi Mas Wahid Ridwan, posisi di bawahnya Mas Mukti, di atasnya Mas Zainuddin posisinya. Jadi nanti mengarrange tamu-tamu luar negeri, informasi mau diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan sebaliknya. Itu nanti bisa koordinasi. Berikut kaitannya dengan itu, mungkin nanti ada gagasan-gagasan misalnya S3 atau S2 yang skripsi dan sebagainya itu diresum, terus dibikin bahasa Arab, bahasa Inggris,
masuk ke jurnal, dan itu pernah kita bicarakan dengan Mas Mukti, Mas Rizal Sukma dan teman-teman itu. Tapi ya itu nanti memang perlu ada semacam tim khusus, tim kecil, barangkali anak teman-teman muda bisa itu berkolaborasi seperti itu. Termasuk juga kaitannya dengan hal itu nanti LPDB itu ternyata tidak hanya beasiswa untuk ke luar negeri, tapi juga ada riset. Dan kalau Mas Najib kalau nggak salah, yang bisa bikin tulisan ke internasional dapat 150 juta ya. Meskipun tulisannya cuma 7 lembar, tapi referensinya ratusan. Nah itu ini tantangan buat literasi kita. Juga jurnal internasional, mungkin saya kemarin ngobrol sama timnya Arsip. Mas, itu Arsip kerjasama dengan Muhammadiyah apakah juga dengan internasional? Ternyata kalau Timur Tengah dengan Palestina, tapi kalau di luar negeri Rusia. Saya satu sisi optimis, satu sisi curiga. Jangan-jangan nanti dengan PKI muncul. Nah itu mungkin Arsip bisa data-data PKI atau data-data PKI. Apa komunisme dan marxisme, meskipun itu masih bisa kita inilah. Tapi bisa nggak misalnya kalau Arsip bisa kerjasama internasional, LIPI internasional, Muhammadiyah nebeng di situ. Makanya nanti audiensi ataupun silaturahmi dengan Yakob Utama, terus dengan Erick Thohir, kalau bisa ke LIPI, Arsip Nasional, bareng-bareng, lintas majelis, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama. Sehingga nanti lebih dahsyat. Kalau sudah MOU di tingkat pusat, bawahnya akan mengikuti. Kebetulan kami dengan Basnas itu mau MOU dan kami lintas majelis itu kalau nanti sudah pusat sudah, nanti di bawah tinggal mengikuti, dan itu biasa di paternalistik. Terus sharing yang berikutnya berkaitan dengan persoalan kebiasaan kita itu kalau bikin acara begini banyak tapi expose sedikit. Tapi kalau orang tetangga kita, ya orang kita tetangga kita, baik tetangga kita mau partai itu sedikit tapi ratusan expose. Nah, kita ini saya lihat, ini luar biasa. Ini kalau bisa dibikin berbagai macam-macam apa yang dilakukan MP itu bisa dijadikan 15 item untuk bikin workshop, bikin meeting gathering, bikin bicara telekonferensi internasional dan sebagainya, karena memang mau internasional gitu loh. Hal-hal semacam itu. Kalau perlu apa yang dilakukan ini langsung diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau teman-teman di Huplu kan ada, saya kebetulan di LDK juga, kami kalau ada pertemuan Timur Tengah kita dilibatkan terus, misalnya seperti itu. Jadi enggak ada masalah kalau mau soal seperti itu, artinya tinggal kolaborasi itu. Berkaitan dengan soal diklat, misalnya itu melakukan pelatihan jurnalistik, itu cabang IMM Ciputat aja udah bisa pelatihan plus kunjungan ke mass media sekaligus kan. Kalau udah begitu nanti dimagangkan. Nah ini hal-hal yang semacam itu bisa ini. Nah, terkait dengan persoalan fikih jurnalistik, kami juga punya program namanya bagaimana sebenarnya di Tarjih sudah ada. Bagaimana seni Islami, sinetron Islami dan sebagainya, nanti dikolaborasi. Kebetulan tim saya termasuk tim untuk bikin di MUI dengan Kang Habibur Rahman Al-Sirazi. Nah, nanti Tarjih sama teman-teman mungkin mau bikin fikih ini bisa kolaborasi, kita bisa bersama-sama. Berikutnya yang terkait dengan pendataan. Berkali-kali peta dakwah, peta budaya, peta data itu kesulitan terus. Wakaf bermasalah, kami juga bahkan sampai Pak Muhammad Muqaddas sudah nggak usah bicara tentang data informasi, daripada itu hasil raker hadis muktamar tapi nggak dijalankan, malah kita berdosa. Mungkin kalau menurut saya udahlah kalau gitu peta masalah dan potensinya, sehingga kalau begitu kita bisa di daerah Tegal ada masalahnya seperti itu, peta potensinya seperti itu, ya udah itu aja yang kita kembangkan, pintu masuk ke hal yang lain. Kalau kita paksakan rata-rata kesulitan semua majelis selalu seperti itu, kecuali ada sponsor bikin tokoh 100 tokoh itu bisa, atau sebentar lagi PP Muhammadiyah mau menampilkan tokoh berbasis Muhammadiyah, ada Ridwan Kamil, ada Bu Risma, ada yang Bantaeng, itu bau-bau Muhammadiyah dan sebagainya. Nanti siapa itu lebih kita bisa kita lakukan. Bahkan kalau perlu MPI nanti bikin semacam usulan buat seminggu lagi kita akan pertemuan dan semua majelis akan dilibatkan untuk PP Muhammadiyah yang dengan Jokowi
dalam rangka kebangkitan nasional dan kebangkitan Muhammadiyah berkemajuan. Terakhir, berkaitan dengan persoalan forum jurnalis Dudah, ya ini yang berkaitan dengan lintas majelis. Berkali-kali kami melakukan sharing dengan dengan MPM, terus dengan Lazis, dengan itu untuk melihat tadi peta di lapangan, baik itu berkaitan dengan potensi, sehingga nanti begitu ada potensi yang kita lakukan, kita bisa melakukan kerjasama dengan Huplu atau dengan lembaga dakwah khusus atau tabligh untuk mendapatkan respon dari luar. Pak Syafiq Muni itu keliling dunia, beliau banyak membutuhkan dai-dai yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, dikirim ke Fiji, dikirim ke Australia, dikirim ke Eropa. Kita punya komunikasi dengan Samsir Ali dan sebagainya. Nah, kami butuh dalam waktu dekat Turki akan membiayai untuk pelatihan dai, hufat dan imam masjid. Dan juga dari Pakistan dengan Sudes Ali juga begitu. Nah, seperti itu tentu dari Jakarta nggak mungkin, pasti membutuhkan dari daerah-daerah atau juga dari daerah masuk ke Indonesia. Itu banyak potensi-potensi, peluang-peluang dari Timur Tengah yang akan mengirim misinya ke daerah-daerah. Dalam politik itu kita dicegat oleh beberapa oknum. Kalau Katolik, Protestan diberi kesempatan, tapi Timur Tengah dan ini kurang. Nah itu makanya kemarin saya sampaikan kalau bisa Mas Rohim Ghazali yang punya akses di itu LHKP bisa audiensi juga ke Komisi 10, Komisi 1 berkaitan dengan tadi persoalan-persoalan yang politik. Karena politik tidak lepas dengan kepentingan yang berkaitan dengan monopoli, berkaitan dengan kekuatan-kekuatan asing dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya buka lagi, saya mohon Pak Usman Yatim untuk ke depan. Sudah ada tempatnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MPI PDM Kabupaten Karanganyar, perwilayahan dari Jawa Tengah. Sebelumnya saya terima kasih dengan Pak Edi Kucahyanto karena waktu kemarin kami sempat ke TV-mu, Arif Surya Pak, Arif Surya. Kami sempat ke TV-mu, ketemu Pak Edi, kemudian dengan Bu Retno, dan kami langsung diterima sebagai biro untuk perwakilan wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Jadi sebenarnya kalau tadi yang saya dari kemarin itu pembicaraan bahwa kenapa TV-mu kok tidak ada koordinasi ke bawah, sebenarnya dari yang bawah berusaha untuk mencari tahu apa kita bisa artinya ada kerjasama enggak. Kami juga dengan Adit TV dan yang aslinya berhubungan dengan TV-TV yang berhubungan dengan Muhammadiyah, kami coba kerjasama. Karena jangan kita akhirnya stagnan menunggu berita, menunggu perintah, tunggu SK dan sebagainya. Berarti kita bergerak langsung cepat karena kalau wilayah Kabupaten Karanganyar sendiri kami udah kehimpit dengan MTA soalnya. Kalau wilayah itu kemudian kami tidak bergerak, habis kami. Karena selama ini sekarang kayak TV, kami berusaha sendiri bagaimana sih caranya menarik TV streaming dari TV-mu, kami akan bagaimana caranya mencoba menjadi TV analog. Tadi kami sempat bicara sebelumnya, waktu itu kemarin sempat bicara Pak Edi. Pak Edi tolong dong ke PDM kami itu untuk sosialisasi. Karena kami berusaha meminta bantuan dari PDM untuk sinergi dengan TV-mu membuat TV analog, artinya TV komunitas. Jadi jangan tunggu TV dari PP membuat TV artinya TV analog di wilayah. Tapi berusaha juga kami juga dari daerah, wilayah juga berusaha semaksimal mungkin membantu pengembangan TV-mu juga. Kemudian ada dialog tentang masalah dengan Pak Suyatno masalah website. Nah ini sudah dari 2 tahun lalu atau 3 tahun kami sudah membuat masuk sebagai admin di sana. Tapi masalahnya kembali lagi bahwa ketika ada masalah reset, password dan sebagainya,
ada kelemahan di sana. Ketika kami minta via email dan sebagainya tidak ada respon balik. Jadi selama beberapa tahun akhirnya stagnan, isinya nggak bisa masuk lagi. Kita telepon PP kemudian tidak ada, artinya tidak ada pengolahan yang benar-benar fokus ke sana. Jadi ketika kami ada komplain sedikit untuk masalah, oh ada masalah Pak ini gini dan tidak bisa. Jadi secara tidak langsung muhammadiyahor.id akhirnya stagnan juga. Karena dari daerah juga mamanya ada masalah nih, dari wilayah banyak, dari cabang kayak gitu. Karena kami web itu kami breakdown ke ranting juga. Kami buka link juga untuk ke ranting. Kemudian untuk membangun jaringan perpustakaan. Tadi dibicarakan untuk perpustakaan kemarin, kalau bisa selama ini kan kita punya sekolahan-sekolahan AUM, PKU dan sebagainya. Dari perpustakaan kalau bisa ada counter khusus. Itu ya memang counter yang perpustakaan Muhammadiyah. Walaupun kecil tetapi itu orang udah mulai kenal tentang Muhammadiyah melalui perpustakaannya. Alhamdulillah kalau kita punya counter khusus di perpustakaan nasional. Jadi kita punya space kecil, jadi orang bisa, oh nih punya Muhammadiyah, tahu tentang Muhammadiyah. Jadi setidaknya tahu sejarah Muhammadiyah itu lebih lama daripada negara ini. Dan satu lagi untuk Pak Edi, maaf tadi kelewatan, untuk pelatihan production house-nya Pak, production house dan kreatif movie kalau bisa kelamaan Pak, kalau tahun 2018 ya di sini kami lihat 2018, padahal kalau kami kalau bisa itu kami pelatihannya itu di habis ini kami minta, artinya karena apa? Kita mau kerjasama dengan TVMU nih, kami baru dilantik MPI, kemudian bagaimana kami membuat production house-nya, kami butuh bantuan bagaimana warnanya, outputnya untuk dilihat warna standarnya dari TVMU. Jadi kami nggak salah juga ketika kami kirim dan sebagainya. Jadi production house itu kalau bisa segera dilaksanakan, jangan nunggu waktu lama. Ya, itu saja dari saya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya buka lagi 1, 2, sebelah kanan, 3, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang juga Pak, jauh-jauh dari Kalbar nggak ngomong gitu. Ini jadi saya sayang tiketnya gitu. Boleh ya saya ngomong? Ini sebenarnya catatan ini nggak perlu juga ini. Jadi nama saya Muhammad Yasir Saifuddin. Saya dari MPI Kalbar. Saya jauh-jauh ke Jogja ini dititipkan kawan ini. Kita di Kalbar itu mati suri. Jadi pada saat pergantian pengurus itu nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Jadi kata kawan, teman-teman MPI Kalbar ini kita harusnya apa yang di pusat ini yang bisa kita transfer ke daerah. Setelah saya di pusat itu pun rupanya di pusat juga khusus MPI kita ini juga mati. Kalau saya pandang juga agak-agak ini kita. Iya, webnya itu. Nah, kebetulan saya latar belakang saya IT. Saya buka toko komputer, saya punya klien beberapa kabupaten di Kalbar. Wah, aneh juga kata saya. Di zaman online ini, Muhammadiyah yang terkenal modernitasnya, kekiniannya justru di dunia online parah gitu. Tradisional. Iya, tradisional justru kita sarungan di online itu. Justru kita aneh gitu. Jadi ya yang kasus yang paling mudah, yang contoh terakhir itu Pak Siono almarhum, saat kita searching di Google, justru yang muncul nggak ada web Muhammadiyah itu. Jadi CNN, BBC, kalau kita di page one-nya itu di halaman pertama. Jadi kemana ini orang-orang Muhammadiyah ini? Sayang sekali karena apalagi setelah saya lihat bahwa dari Pak Mukhlas tadi malam,
malah saya lihat pendekatannya MPI itu web itu mengeluarkan biaya. Artinya itu cost. Padahal seharusnya itu bisa jadi pemasukan. Kalau saya dari sudut pandang saya, yang saya ya hidup dari web ini, yang saya berapa orang yang saya ini, karena di situ kita bisa tarik sponsor, bisa tarik ini dan itu hidup, bisa membiayai sendiri dia. Paling kita butuh hanya di awal ini untuk servernya aja. Server pun mungkin Muhammadiyah udah ada. Artinya ya kita sebenarnya tinggal action aja ini. Udah kita saya ngobrol dengan beberapa teman ini semua rata-rata memang concernnya memang di pustaka dan informasi. Apalagi ada dokter juga ini, Mas Najib ini yang saya kenal. Saya juga dokter komputer gitu. Nah, jadi ini dokter, saya dokter gitu. Jadi artinya ya tinggal kita kemauan kita mewakafkan diri yang kita komitmen hari ini ya Bapak-bapak sekalian, kita balik ke tempat daerah masing-masing. Kita berbuat untuk Muhammadiyah, mudah-mudahan momentum ini kita jaga, mungkin bisa lewat Facebook, kita buat grupnya sendiri, jadi bisa kita, yang panasnya hari ini bisa kita jaga terus untuk kedepannya. Ya mungkin itu juga. Ada pertanyaan nggak tadi itu saya? Saya ada pertanyaan, ini pertanyaan atau apa mungkin sharing ya, sharing. Nah itu artinya web. Iya, ini orang-orang lama semua. Atau kita turunkan. Ya. Iya, tepuk tangan, aplaus. Iya, ini kita. Artinya semua siap berbuat, ya, semua siap berbuat. Jadi pertanyaan, saya justru minta pertanyaan, apa yang bisa kita buat hari ini sekarang. Nah ya, jadi kalau tidak sekarang kapan lagi kan? Nah jadi hidup Prabowo itu. Kalau bukan sekarang. Jadi ya artinya ya di era Pak Jokowi juga, IT juga kan? Artinya kita Enggak, minimal cucunya di PKU Muhammadiyah lahir. Ya, Muhammadiyah. Karena gimana pun kita pergi itu tetap ada darah Muhammadiyah. Minimal SD-nya Muhammadiyah, mertuanya Muhammadiyah, calonnya Muhammadiyah. Muhammadiyah. Pokok Nahdlatul Muhammadiyah lah. Ya, mungkin segitu dari saya. Saya kira mohon maaf atas segala kalau ada yang nyelekit, memang itu tujuan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaisar Dinarto dari Aceh. Terkait dengan pemaparan dari Majelis MPI Pusat semalam, banyak hal yang secara pribadi saya melihat ini peluang besar, sehingga kami di wilayah Aceh tentu saja itu ingin lebih intens bersinergi dengan pimpinan pusat, sehingga apa yang bisa kami lakukan daerah kemudian bisa terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di kantor pusat. Di Aceh sendiri, nah mungkin saya tidak tahu di wilayah yang lain. MPI Aceh itu bergabung dengan satu majelis dan satu lembaga yang lain. Jadi kami membidangi majelis tablik, kemudian MPI dan dakwah khusus, satu majelis. Sehingga ke Jogja ini kami bertiga, satu ke MPI, dua di tablik, jadi berbagi.
Nah, tentu saja secara konsentrasi program dan lain-lain terpecah. Bukan berarti MPI tidak menjadi prioritas kita, tetapi ada memang perkara-perkara yang kalau tadi sudah disebutkan MPI Aceh itu boleh dibilang nggak mati suri amat sih begitu. Tetap ada beberapa pekerjaan kecil yang ada, tetapi memang kembali lagi tidak update. Kita punya website aceh.muhammadiyah.or.id, tapi juga tidak update. Saya juga belum dapat akses. Siapa sih yang punya akses ke situ? Gitu. Lalu kemudian terkait dengan akses data dan lain-lain, bahkan kalau saya bilang ada PR sederhana yang masih kami ingin jalankan adalah belum semua orang Muhammadiyah di Aceh itu punya NBM, bahkan pimpinan. Itu juga masalah begitu kan. Banyak hal. Lalu terkait dengan itu juga, saat ini teman-teman di Universitas Muhammadiyah Aceh itu sedang mencoba bergerak di bidang informasi IT. Kita sedang merintis namanya tanwir.tv, tetapi sekarang masih belajar begitu. Saya pikir juga seperti yang disebutkan tadi, mungkin ada beberapa informasi atau apalah namanya terkait dengan TV itu, TV Muhammadiyah, kemudian bagaimana kita bisa bersinergi juga dengan daerah, dengan Aceh juga bisa mengirim kontribusinya ke TVmu dan lain-lain, itu bagaimana nanti teknisnya, nanti mungkin kita bisa diperkaya lagi. Lalu karena saat ini adalah zamannya teknologi, saya pikir tadi ada saran entah itu grup WhatsApp, Facebook atau apalah nama, sehingga kita bisa intens berkomunikasi, sehingga ya tidak harus nunggu surat dulu dari kantor pusat. Dan karena kita semua tidak apa istilahnya, ada yang beraktivitas di luar, ada yang beraktivitas di dalam kampus Muhammadiyah dan lain-lain, jadi tidak setiap hari itu bisa lihat ada surat datang ke kantor PW lalu ketinggalan informasi atau seperti apa begitu. Jadi informasi apapun, sekecil apapun dan apapun itu yang terkait dengan MPI dan kegiatan-kegiatannya, mungkin kita bisa dapat langsung secara online, entah itu grup Facebook atau apalah namanya seperti itu. Secara umum yang ingin dilakukan oleh pimpinan pusat kemudian diturunkan ke pimpinan wilayah, dan kami juga ingin menjalankan itu, kami insya Allah akan mendukung penuh. Ya walaupun ini menjadi tugas besar, bukan berarti ini sulit, dan ini juga tidak mudah begitu. Kami akan mencoba bersinergi walaupun ya seperti tadi hampir menjadi manusia super, ada tablik di sana, ada MPI di sana, dan ada dakwah khusus. Kemarin di BCI kemarin MPI dakwah khusus juga mau buat acara habis lebaran katanya. Habis lebaran. Kepikiran lagi begitu kan. Jadi ada 3 hal besar yang kita ingin bisa jalankan bersamaan. Mudah-mudahan bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelah kanan. Tadi yang siapa dulu? Ya silakan dulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jayus dari MPI Riau, Pekanbaru. Yang mau saya tanyakan ini kaitan hubungan MPI PP dengan Suara Muhammadiyah begitu. Itu seperti apa jalur hubungannya? Kemudian yang ingin saya tahu begini, saya membayangkan bahwa Muhammadiyah punya satu media portal situs berita seperti Detikcom, yang kemudian kanal-kanalnya itu semua daerah, tapi bukan website organisasi, maksud saya berita begitu. Saya membayangkan seperti itu. Kemudian saya melihat yang ada di Suara Muhammadiyah. Kalau berita kita kirim hari ini, maka nyampenya besok kayak Tiki begitu. Saya nggak lihat kalau dikirimnya sekarang misalkan, kemudian 15 menit atau setengah jam kemudian beritanya langsung naik. Nggak begitu, lama begitu. Saya kira ini kan mungkin karena tak terlalu besar atau apa masalahnya saya tidak tahu. Nah, saya punya bayangan seperti itu. Sejauh ini alhamdulillah Riau setiap ada event, ada kegiatan ataupun ada acara, kita selalu kirimkan. Nanti terlepas nanti mau dinaikkan atau tidak begitu ya. Ya, kalau saya biasanya mengirim itu kalau tidak ke Suara Muhammadiyah, ke Muhammadiyah.id, juga ke Sang Pencerah begitu. Walaupun secara organisasi tidak berkaitan dengan Sang Pencerah, tetapi Sang Pencerah sangat membantu untuk publikasi apa-apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah di daerah.
dan lebih mudah urusannya begitu, lebih cepat lagi. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang belakang dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Klik Pak dari Jawa Barat. Dari penjabaran tadi malam, insya Allah Jabar akan menjabarkan apa yang sudah dijabarkan oleh bapak-bapak semua di depan. Saya ada beberapa masukan. Pertama untuk Mas Najib ya, terkait dengan Wikimu, kesulitan bagaimana nanti konten dan lain-lain, ya kita berkaca saja pada Wikipedia, dan semua orang itu bisa mengisi. Jadi kita hanya menyediakan tempat dan semua orang bisa mengisi itu. Sebenarnya itu tidak sulit karena sampai sekarang pun terbukti banyak kader yang membuat website masing-masing yang berhubungan dengan Muhammadiyah. Dan ketika disediakan tempatnya, Wikimu misalnya, itu tidak akan kesulitan untuk mengisi kontennya. Karena selama ini pun semua orang sudah membuat sendiri-sendiri gitu. Ketika disediakan ya malah kebetulan itu bisa. Jadi tidak mengandalkan kepada tugas struktur, tapi biar umat yang mengerjakannya. Kita hanya menyediakan saja. Kemudian ini tentang siar yang per tahun itu, yang tahun ini apa, tahun ini apa, tahun ini. Angka yang berbicara gitu Pak. Misalnya tahun ini dideklarasikan 1000 taman pustaka seluruh Indonesia. Nah tahun depannya 1000 radio se-Indonesia. Jaringan 1000 radio se-Indonesia, Radio Muhammadiyah. Kemudian tahun depannya misalnya jaringan apalagi gitu. Artinya yang sebegitu Pak, itu kan seksi sebetulnya. Acara seperti ini menyambung yang barusan. Kalau jadi tulisan di website Muhammadiyah, paling MPI menyelenggarakan kerja nasional di Yogyakarta. Itu nggak seksi Bu. Tapi kalau misalnya MPI deklarasikan 1000 taman pustaka berdiri tahun depan, itu jadi berita. Jadi pemilihan lead dan pemilihan judul dan pemilihan isi itu menjadikan tugas humas jadi tugas jurnalistik. Jadi kan tidak semua informasi bernilai berita, tapi bagaimana yang tidak bernilai berita itu menjadi bernilai berita. Gitu Bu. Kemudian yang kedua dari perpustakaan ya, museum ya itu. Kami sudah berpikiran mengenai itu karena yang di daerah terutama kita tahunya pendiri Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan, tapi pendiri cabang-cabang di pelosok-pelosok desa itu, kecamatan itu tidak semua orang tahu. Nah makanya kita rencanakan itu membuat semacam profil para pelopor Muhammadiyah di cabang-cabang. Kalau museum itu kan kesannya masa lalu gitu ya, bercermin kepada masa lalu. Kemudian perpustakaan itu sebagai arsip tadi itu Bu ya, sebagai penyimpan. Tetapi museum dan perpustakaan itu tidak menjadi berhenti di situ. Lalu bagaimana kalau sudah melihat bercermin ke masa lalu dan saat ini kita melangkah ke depannya itu. Jadi selanjutnya itu mendirikan laboratorium Muhammadiyah. Laboratorium Muhammadiyah itu berfungsi untuk bagaimana memformulasikan dakwah di masa datang, bercermin pada masa lalu dan saat ini. Jadi bernyambung ke sana Bu. Selanjutnya dari informasi ya, yang teknologi informasi, data yang sudah diisi oleh setiap daerah di websitenya itu menjadi data statis itu. Mungkin kan kalau dijadikan data gerakan, jadi data dakwah berbasis data. Misalnya di ranting A ada sekolah Muhammadiyah, ada apa di situ. Tetapi juga memotret kondisi sosial di situ. Berapakah jumlah orang miskin di desa itu? Berapa orang jompo, berapa yatim piatu di situ. Jadi tidak hanya memotret dari kondisi Muhammadiyahnya saja, tetapi kondisi sosial yang digunakan untuk berdakwah di ranting tersebut. Jadi tidak kebingungan kita, apakah sebetulnya gini, misalnya ada cabang
mendirikan sekolah. Sebetulnya di kecamatan itu butuh sekolah nggak sih? Apakah kita harus memaksakan mendirikan sekolah di cabang tersebut? Kalau memang masyarakat itu tidak butuh sekolah sebetulnya, yang jadi malah jadi nggak laku itu sekolah. Yang terakhir yang fikih jurnalistik, saya sampaikan perlu itu ketika zaman Pak Din menjadi ketua, itu hampir ada terus berita di media yang ada sekarang ini. Tetapi ketika setelah Pak Din, itu seperti tidak ada. Jadi artinya begini Pak, media itu melihat siapa yang bicara. Names makes news. Ya jadi diperlukan juga ketokohan itu, misalnya agar melahirkan orang-orang yang emang tajang berita gitu. Sekarang mungkin tidak ada beritanya karena emang beritanya gak menarik, kemudian yang bicaranya pun bukan siapa-siapa, walaupun emang ketua Muhammadiyah, ketua PP Muhammadiyah. Nah itu perlu dipertimbangkan itu. Yang terakhir TV-mu, saya berharap setelah pelatihan ini, TV-mu menyelenggarakan pelatihan untuk biro di daerah-daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari, nama saya Zulkarnain Nasution dari PWM Bali, Pak ya. Bali. Pada awalnya ketika kita mendapat surat undangan Rakernas MPI, saya selaku sekretaris PWM Bali bertanya, ini tujuan dan maksudnya apa? Apakah mengarah kepada perpustakaan atau murni kepada informatika itu sendiri? Karena MPI ini sendiri di Bali sama sekali belum ada dan sama sekali tidak saya mengerti pada saat itu ketika mengikuti surat Rakernas ini. Kita diskusikan, akhirnya kita sepakat untuk sekretaris PWM, saya sendiri berangkat agar mengetahui informasi sebenarnya. Alhamdulillah, saya pada awalnya tadi malu Pak, maju ke sini. Saya kira Bali saja yang tidak mengerti MPI ini. Ternyata masih ada Aceh yang kurang. Masih ada Kalbar yang juga, ya. Baru saya beranikan diri untuk tampil di sini Pak. Karena saya khawatir kan, masa Muhammadiyah tidak mengerti informasi kan, informatika zaman ini. Apalagi di Bali. Bali ini kan kalau kita keluar negeri asal ditanya Indonesia, Bali, Indonesia, Bali. Saya terpikir dan ini sering saya usulkan di pusat ya, bahwa alangkah baiknya Muhammadiyah ini melihat fenomena alam di mana Bali ini menjadi poros informasi dunia ketika kita bicara Indonesia. Maka TV-mu atau apapun itu, seperti kami di Bali ini, saya Nasution Pak. Jadi, tapi saya sering tambahkan nama saya depan, Made Zulkarnain Nasution. Orang pada tertawa Pak, aneh kan gitu. Jadi intinya begini, di Bali kurang SDM, tetapi punya potensi yang besar. Oleh karena itu sudah saatnya memang masalah informasi ini, masalah media seperti ini, untuk kita bicarakan secara matang, secara sistematis, agar terbangun secara bersama ya, sehingga nanti kami pun pulang ke Bali mempunyai oleh-oleh apa yang segera kami buat. Saya jauh tahun 2006-2007 saya membuat namanya majalah Dinamika Umat yang itu sekarang punya MUI. Dan saya juga punya tabloid dulunya namanya tabloid Spektrum dan saya mendirikan itu. Kita hanya bertiga dan itu berhasil. Cuma potensi itu banyak. Ketika terbit ini banyak langsung iklan yang masuk. Sehingga saya dicurigai, ini Pak Ajul ini buat tabloid, buat majalah yang dilaporkan sekian, apakah lebih dari sekian? Karena banyaknya tapi tidak masalah. Sekarang saya terpikir lagi ketika tadi berangkat kita bersama Pak Barhiman, Wakil Sekretaris,
Berangkat itu, nanti Pak Iwan kita pulang nanti kita diskusi malam, kita harus langsung buat majalah. Atau apakah itu sifatnya? Tapi yang terpenting saat ini bagi saya adalah perlu diketahui oleh TVMU, eksistensi daripada sebuah pergerakan Indonesia jangan sampai melupakan Bali. Kan itu Pak? Karena Bali merupakan poros Indonesia. Kalau kita ke Australia, ke Timur Tengah, asal cerita Indonesia itu pasti Bali. Indonesia, Bali, Indonesia adalah bagian daripada Bali, Pak. Ya, apalagi Bali G ya, Bali G di Medan sana itu. Yang saya ingin ingatkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang sedikit SDM, tapi punya kemauan. Oleh karena itu nanti Pak Hasil berikan kami petunjuk. Kami tidak punya perguruan tinggi seperti teman-teman di provinsi lain. Sampai saat ini kami berkali-kali membuat panitia perguruan tinggi, sekolah tinggi, tidak pernah berhasil, gagal terus Pak. Karena SDM tadi lagi-lagi SDM, sok tahu tapi tak tahu Pak. Nah ini kan akhirnya gagal di tengah jalan. Oleh karena itu kami tidak mau lagi gagal seperti itu. Ini adalah hal yang sangat menarik karena ini adalah kebutuhan zaman global sekarang. Nanti kami berharap teman-teman mau memberikan masukan-masukan yang tepat untuk pergerakan TVMU atau apa untuk kita sharing ke Bali. Saya rasa itu Pak ya, untuk kami di Bali. Dan ada yang terakhir Pak, mengenai komunikasi atau kondisi Bali ini sekarang lahir namanya, misalnya yang perlu dilacak oleh TVMU ya. Ada kalau di Jawa namanya Wali Songo, di Bali ada Wali Pitu. Ini kan menarik sebenarnya dilacak oleh TVMU kebenarannya. Sementara kita ini udah, betul. Itu yang mau saya minta Pak, tapi kan jangan diminta. Iya, tidak boleh minta terus terang Pak di Muhammadiyah ini. Dianggap nanti kita ini. Nah ini artinya ada misalnya berita Wali Pitu yang harus kita luruskan, ada Pak tidak sejarah sebenarnya, ini kan dibuat-buat semua. Saya rasa ini penting bagi kita untuk dipelajari ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sebenarnya Nur Hadi Susanto dari Banten, seorang diri. Saya mau menanggapi berbagai program yang disampaikan tadi malam. Kami ini kan MPI baru, ya mungkin semua teman-teman yang hadir di sini kan produk Muswil yang baru begitu. Tapi begitu ketemu sama pimpinan pusat ini, ternyata MPI lama, yang jauh lebih senior lah dari kami. Sehingga kami perlu diberi pencerahan. Saya jualan buku dari semenjak lulus SMA. Ya ada beberapa jeda, jadi kurang lebih hampir 27 tahun. Begitu memasuki era digital yang sekarang ini, model buku ini menurun di pasaran. Ini majelis kita kan majelis pustaka dan informasi. Kalau di publish ini Ustadz Najib yang membawai. Kalau saya dapat bagi-bagi buku itu kan ada 100 profil tokoh, kemudian yang itu ternyata kan dijual juga gitu. Buku dari mungkin PAUD sampai dengan perguruan tinggi kita di Muhammadiyah ini potensinya luar biasa. Teks-teks pelajaran itu semuanya dari buku yang dipasok oleh PT-PT lain di luar Muhammadiyah. Iya kan? Jadi kita jadi sasaran bisnis mereka. Muhammadiyah punya penulis, Muhammadiyah punya guru, dosen. Kenapa tidak dari PAUD sampai perguruan tinggi dipasok oleh sendiri kita dari Muhammadiyah? Potensi ini saya sampaikan ke
Prof. Bambang Setiaji di UMS pada pertemuan beberapa bulan yang lalu di rumahnya. Jadi kalau ada teman-teman dosen, mungkin dekan yang sudah pada bisa menulis itu, kemudian diproduksi sendiri, kemudian untuk kebutuhan universitas se-Indonesia. Sebagai contoh, kalau kami mendapat kabar dari Jawa Timur itu kan membuat PT, satu-satunya PT yang sebenarnya nggak diridhoi katanya. Di Jawa Timur, PT Global itu. Jadi kalau sudah berbentuk PT itu potensinya luar biasa, dari modal awalun 400 juta, di akhir periode muktamar yang lalu itu menjadi 22 miliar. Itu Jawa Timur. Sehingga acara apapun di Jawa Timur welcome Jawa Timur untuk diadakan di Jawa Timur. Kami yang sudah beberapa puluh tahun di dunia perbukuan, kalau saya jualan ke daerah, memang yang mau baca buku itu orang Muhammadiyah, baik yang ada di pimpinan cabang, sekolahnya, atau di pimpinan daerah, atau di pimpinan wilayah. Pada Tanwir di Bandung 2013, memang ada rencana membuat ensiklopedi Muhammadiyah, yang kalau tidak salah sekarang bukunya sudah jadi, dicetak oleh pimpinan wilayah DIY ini, pimpinan wilayah Yogyakarta. Majelisnya ekonomi, bukan majelis pustaka, gitu kan. Nah, harganya 1,5 juta, harga jualnya. Tapi kalau kita tahu di penerbitan kan HPP-nya berapa, kemudian ongkos untuk para penulis honor dan sebagainya, ongkos produksinya berapa. Jadi kan kita tahu HPP-nya sebenarnya berapa yang harus dikeluarkan. Nah, dari potensi yang ada, karena kebetulan saya agak sedikit paham di perbukuan ini, dengan tadi yang kami sampaikan bahwa di Muhammadiyah, untuk warga Muhammadiyah sendiri ini sesungguhnya sangat banyak potensinya yang bisa bukan dikembangkan, dikerjakan, harus dikerjakan. Jadi kalau tadi dari Ustadz dari Bali mengatakan ini arahnya mau pustaka apa informasi, saya di dunia perbukuan ini mengalami penurunan, tapi teman-teman yang dulu pernah menjadi tim saya, bahkan Mas Mizan, Mas Armali itu, Mizan masih tetap hidup sampai sekarang. Artinya potensi-potensi untuk penerbitan ini masih tetap bisa berjalan, apalagi di daerah. Mungkin kalau yang sudah kena ini era digital itu agak nggak mau beli buku. Tapi kalau untuk koleksi adalah orang kaya kan ensiklopedi dijejer itu, jadi kelihatan kayak ewang pinter gitu kan. Ya itu saja yang kita sampaikan kepada teman-teman di ruangan ini, bahwa potensi Muhammadiyah yang besar itu, karena kita sebagai jubirnya Muhammadiyah kalau MPI itu, jadi bisa disinergikan. Jadi kalau sekarang di tablik ada di sana, kemudian ada di sini, apakah di sana sudah diambil gambarnya atau belum, udah dikirim atau belum, kan itu berhubungan juga dengan TV-mu itu. Nah, saya sering mendengarkan, memang sering itu dengar Pak Ahmad Sukino lewat MTA itu, lewat radio dan TV-nya itu, daripada dengerin radionya Muhammadiyah. Karena kalau dicari-cari susah. Tapi kalau kami di Tangerang itu, apal FM 106 udah ketemu MTA. Jadi begitu dahsyatnya potensi di era informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada waktu, mungkin bisa 3 orang lagi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar dari Gorontalo. Saya ketua majelis, tapi MPI-nya hanya DAN Pak itu. Jadi saya ketua majelis di Dasmen dan MPI. Jadi hanya DAN itu. Ya kenapa sampai begitu? Karena memang ya saya sebetulnya agak malu juga bicara, sehingga saya memilih agak terakhir Pak ini. Setelah saya mendengarkan dari Aceh, toh ada yang sama dengan Gorontalo dan yang lain. Jadi terus terang bahwa masalah MP ini selama ini di Gorontalo belum mendapat perhatian yang cukup dari pengurus wilayah. Ya sehingga untuk periode ini yang pengurus baru itu pun hanya dititipkan di mana ini katanya bagus MP ini. Ya katanya bagus di Dasmen karena ada pustakanya. Nah, itulah ditambahkan. Ya sehingga setelah saya mendengarkan begitu pentingnya MP ini, sehingga saya berpikir dan akan mencoba meyakinkan kepada pengurus wilayah bahwa MP ini harus berdiri sendiri karena banyak hal yang harus dikerjakan. Setelah saya melihat program-program yang ada, ya ternyata kalau mau maju Muhammadiyah ini MP harus maju duluan. Ya karena pusat informasi dari MPI. Ya, sementara kalau Muhammadiyah mau maju, ya tentu membutuhkan informasi-informasi dari tentang berbagai hal. Ya sehingga saya melihat program-program sebenarnya ini bagus semuanya sebetulnya. Ya memang kita di daerah, khususnya Gorontalo itu belum ada program-program seperti itu. Ya insya Allah setelah pulang banyak belajar sekarang ini, insya Allah. Karena rencana juga akan ada rakerda daerah, insya Allah akan dikaji kembali dan akan dipelajari dan insya Allah akan dijabarkan dalam program-program yang ada di wilayah itu. Ya sehingga MPI di Gorontalo ini akan mendapat perhatian kita semua. Dan saya mohon kepada pimpinan pusat untuk memperhatikan wilayah-wilayah yang masih katakanlah masih minim perhatian terhadap MPI. Bukannya tidak mau memperhatikan, tapi memang pemahaman mereka tentang MPI dan peranannya itu belum dipahami betul. Ya alhamdulillah karena saya mengikuti kegiatan ini, saya mencoba meyakinkan kepada teman-teman perlunya MP ini. Dan beberapa hal yang sangat menarik seperti di FIMU itu, ya bagaimana daerah-daerah itu bisa mengakses ya. Kemudian masalah perpustakaan, ya kalau bisa ada e-library itu ya bisa secara mungkin dikelola di pusat, tapi daerah-daerah bisa mengakses. Saya lihat sekarang ini belum ada ya informasi-informasi itu. Sehingga ini barangkali yang jadi perhatian kami di daerah. Yang mudah-mudahan MPI di daerah Gorontalo insya Allah akan berkembang setelah pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Barhiman dari Bali. Ingin menambahkan saja. Jadi setelah mendengar penyampaian program semalam, ini sesungguhnya kami berharap bahwa mudah-mudahan ini bukan hanya daftar keinginan, tapi betul kami tidak sabar menunggu ini. Jadi kami benar-benar sudah tidak sabar menunggu sebab banyak hal sesungguhnya di Bali ini yang perlu kami share kepada saudara-saudara kami di lain daerah. Tadi yang dicontohkan oleh teman saya
tentang Wali Pitu itu tempatnya salah satunya itu di depan SD Muhammadiyah 1 Denpasar. Kebetulan saya mengajar di situ. Yang datang ke sana itu iya teman-teman kita dari daerah, dari Banten, dari Jogja, dari mana-mana. Itu datang ke sana. Kemudian yang memberikan itu adalah orang Bali. Mereka yang ke sana itu berjilbab, berkopiah haji dan lain sebagainya. Tapi yang memberikan nasihat kepada mereka itu adalah pedanda. Itu pendetanya orang Bali. Nah, ini sebenarnya informasi yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian banyak mungkin yang belum tahu, seperti misalnya kemarin ketika tanggal 9 Maret itu ada peristiwa gerhana matahari total, itu kan ada sholat. Nah itu umat Islam tidak boleh sholat itu. Itu terjadi di negara yang menjunjung tinggi hukum ini. Nah itu banyak yang belum tahu. Karena itu beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi sholat Jumat bersamaan dengan nyepi. Itu banyak yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Walaupun sudah ada yang namanya FKUB, ketika di tataran teori itu sudah disepakati bahwa boleh, tapi di bawah yang namanya hukum adat itu adalah raja di atas segala raja, sehingga tidak boleh. Nah, kemudian khusus untuk Muhammadiyah sendiri, kami semalam sudah saya sampaikan kepada Pak Prof. Dadang bahwa Muhammadiyah sekarang ini kan sedang membeli tanah, sudah dibayar cash, tapi akhirnya tanah itu tidak bisa dipakai karena mudah-mudahan nanti bisa, tapi sementara ini belum bisa. Sudah proses sampai ke Mahkamah Agung. Yang mahal tanah di Bali itu kan cukup mahal. Karena itu, nah ini barangkali hal-hal yang perlu diketahui karena Muhammadiyah ini kan cukup besar. Kalau semua mengetahui kemudian yang saudara kita ini menyuarakan, tentu akan berbeda. Karena itu sekali lagi kami tidak sabar menunggu program ini segera dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Bosra, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Koordinator Majelis Pustaka dan Informasi. Sebenarnya tidak diundang, tapi karena kami di pimpinan wilayah sudah ada komitmen bahwa rapat kerja nasional majelis itu dihadiri oleh koordinatornya. Jadi melalui kesempatan ini mungkin masukan untuk Majelis Pustaka dan Informasi Pusat bahwa sebaiknya wakil ketua yang mengkoordinir majelis itu turut diundang. Ketika mereka kembali ke wilayahnya masing-masing, tentu mereka akan menyelenggarakan rapat kerja wilayah. Pasti koordinatornya akan berperan aktif dalam rapat kerja itu. Nah, sangat boleh jadi koordinatornya itu, apalagi kalau tidak mengikuti perkembangan, mungkin akan kebingungan memberikan arahan kepada majelis di bawah koordinasinya. Katakanlah divisi Majelis Pustaka yang periode ini dibagi menjadi 6 divisi. Saya kira banyak daerah yang belum tahu. Kami di Sulawesi Selatan, alhamdulillah, dalam banyak program yang disampaikan semalam, sebagian ada yang sudah kami laksanakan pada periode lalu dan sebagian sudah juga direncanakan. Mudah-mudahan dengan adanya program kerja dari pimpinan pusat, dalam hal ini Majelis Pustaka,
bisa lebih memotivasi kami di daerah, terutama sekali program-program kerja unggulan. Nah, kaitan dengan program kerja yang direncanakan ini memang sangat banyak yang memerlukan keterampilan-keterampilan khusus, sehingga perlu pelatihan. Nah, kami dari Sulawesi Selatan insya Allah akan menyiapkan kader-kader kami untuk mengikuti pelatihan kalau ada yang dilakukan oleh Majelis Pustaka. Kemudian yang tadi saya sudah ketinggalan bus, sehingga saya naik becak bersama dengan Ketua Majelis Pustaka Medan. Saya sampaikan di becak tadi, kami dari Sulawesi Selatan ini sangat iri ke Sumatera Utara. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya yang ditayangkan di TV-mu. Kami di Sulawesi Selatan, pelantikan pimpinan, pengukuhan majelis-majelis, tidak sempat mengirim informasi ke TV-mu. Nah, saya tanya gimana caranya, ternyata memang perlu kiat-kiat tersendiri dan harus ada tenaga-tenaga terlatih. Hal yang seperti ini kami sangat inginkan ada pelatihan dari Majelis Pustaka dan informasi, atau boleh juga program-program pelatihan yang direncanakan oleh Majelis Pustaka Pusat ini kami yang menyelenggarakan di Sulawesi Selatan, atau kami tuan rumah di Sulawesi Selatan, kemudian memanggil wilayah Indonesia Timur. Nah, katakanlah sekarang ini dari kepulauan, dari Pulau Irian tidak ada satu pun mungkin yang hadir, dari Maluku juga tidak, hanya dari Sulawesi. Mungkin karena persoalan transportasi. Nah, jadi mungkin lebih mudah kalau ada pelatihan-pelatihan yang dipusatkan di Makassar, lalu fasilitator dari Jogja atau dari Jakarta yang didatangkan, kemudian kita mendatangkan para pesertanya dari wilayah-wilayah Indonesia Timur lainnya. Jadi mungkin bisalah dibagi rayon-rayon pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Majelis Pustaka. Saya kira ini saja dua hal sebagai partisipasi saya hadir di sini. Ya, sungguhnya saya cuma mau jadi pengamat, tapi saya lihat-lihat teman dari Sulawesi Selatan tidak ada yang berdiri, sehingga saya berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam 10 ada agenda pelatihan ya tentang IT, saya kira untuk tanggapan kita cukupkan dan saya serahkan kepada teman-teman yang di depan untuk memberikan tanggapan balik. Mungkin ya masing-masing 3 menit kali ya, cukup boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan tanggapan dari Bapak sekalian dalam bidang teknologi informasi, memang masalah IT ini dinamis sekali Pak, ya, sangat dinamis sekali. Jadi ketika itu, saya masih ingat ketika itu tahun 2005, itu PP Muhammadiyah baru pertama kali mengkoneksikan dengan internet Pak, ketika itu untuk PP Muhammadiyah, yaitu disupport oleh UAD. 2005 dipasang, baru dipasang
sekitar 2006 baru dipasang, baru 2 minggu 10 harian dipasang, ada gempa ketika itu. Gempa di Jogja tahun 2006 Mei. Nah, antena yang dipasang ketika itu rusak. Kemudian kita dalam jangka waktu 1 hari kita sudah bisa online lagi karena untuk memberitakan kegiatan Muhammadiyah ketika gempa. Nah, ketika itulah mulai timbul kebutuhan. Bahwa ternyata kebutuhan IT kita memang sudah sangat besar seiring dengan semakin tumbuhnya organisasi persyarikatan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pendayagunaan IT di lingkungan PP Muhammadiyah yang utama. Kemudian dilanjutkan lagi dengan untuk KTA online, sehingga keluhan-keluhan bahwa KTA itu lama menjadi bisa dimaksimalkan kecepatannya. Nah, Bapak sekalian, ternyata memang setelah kita lewati hampir 10 tahun ini, ya, bahwa ternyata membuat aplikasi itu relatif mudah, tapi menjaga konsistensinya itu yang susah. Ya. Sebagai contoh, kita sudah sekitar 4 tahun yang lalu kita sudah membuat aplikasi yang berkaitan dengan berita persyarikatan, berita kegiatan-kegiatan di pimpinan pusat Muhammadiyah maupun di daerah. Kemudian sudah ada pelatihan juga, tapi ternyata memang update dari berita itu yang kurang. Padahal kami sangat mengharapkan bahwa dengan aplikasi Android tersebut kita bisa menyiarkan semua berita yang ada di tingkat pimpinan pusat juga sampai ke ranting-ranting dengan cepat, karena hanya sudah berbasis Android ketika itu. Nah, kemudian kita itu sebagai contoh. Yang kedua adalah yang sering kita dengar bahwa website PP ini terkesan jadul, kemudian tidak dinamis seperti kantor-kantor web berita lainnya. Nah, ini memang ketika desain awal pada pembuatan muhammad.org.id itu yang diinisiasi oleh UM Malang, bahwa itu adalah website resmi dari persyarikatan, memang tidak digunakan untuk berita. Tapi kemudian perkembangannya seiring dengan programnya kita juga memasukkan itu sekitar tahun 2000 pasca Muktamar Yogyakarta 1 abad itu, kemudian dibuat yang lebih dinamis lagi, diusahakan lebih. Tapi ternyata memang ada benturan antara keinginan kita untuk membuat itu sebagai sebuah etalase persyarikatan dengan web dari berita yang sangat dinamis. Yang diinginkan dari warga persyarikatan itu sebagian besar adalah terbayangan anak muda adalah bahwa berita itu inginnya seperti detik.com dan sebagainya. Kemudian kita juga dibandingkan dengan berita dengan saudara sebelah, ya kan. Nah, itu ya memang isinya memang berbeda, Pak. Karena tapi coba kita lihat lah, bahwa sebenarnya website kita itu sudah cukup lengkap, Pak. Persiapan untuk jadi semua kegiatan yang kita lakukan yang diinginkan oleh daerah hingga sampai wilayah, daerah dan cabang itu ternyata itu semua sudah terakomodasi, tapi memang tidak semua akun yang disediakan itu terisi, tapi ada yang terisi aktif seperti yang tadi malam di tebing tinggi, dia terisi dan aktif hingga detail sekali, tapi juga ada yang hanya membahas akun ngisi pertama kali sampai sekarang nggak diubah. Ada datanya itu di sekretariat. Nah, itu kemudian jadi salah satu program unggulan yang nanti akan kita sampaikan, Pak, bahwa kita harapkan dalam 5 tahun kita akan all out untuk optimalisasi database dan website kita. Nah, ada beberapa masukan dari beberapa pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, ya, dari diskusi kita bahwa apakah dimungkinkan kita itu membuat sebuah website resmi sendiri, ya, website sendiri yang berwujud berita, ya. Jadi kalau selama ini kan sang pencerah tidak ada dalam struktur persyarikatan, ya, kita ingin buat yang itu resmi, karena yang diharapkan oleh Bapak dari Kalbar tadi bahwa di halaman pertama Google itu kalau kita cari berita tentang Siono misalnya itu tidak muncul. Nah, itu memang SEO kita belum maksimal, Pak. Istilahnya adalah search engine optimization kita belum maksimal dilaksanakan. Nah,
Karena memang ada benturan antara berita yang resmi dengan update dari berita persyarikatan, karena ada berita-berita yang resmi dari persyarikatannya harus juga kita tampilkan. Nah kemudian berkaitan dengan itu diharapkan nanti dari raker ini kita bisa membuat semacam rekomendasi yang apakah mungkin nanti juga ada sebuah website khusus berita yang dikeluarkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, seperti itu. Terus lainnya? Cukup? Mungkin nambahkan sedikit saja. Kalau tadi ada beberapa daerah mungkin atau beberapa cabang yang belum mengenal MPI, sepertinya kita selain buku-buku panduan tentang katakanlah taman pustaka dan sebagainya, kita juga perlu mempersiapkan yang kemudian kita distribusikan tentang sejarah MPI itu sendiri ya, yang termasuk yang sebetulnya berubah-ubah namanya. Kalau Pak Haidar tadi malam bercerita, ini dari 1 dari 4 bahagian dari Muhammadiyah, tetapi kemudian pernah hilang sama sekali dari pimpinan Muhammadiyah, terus kemudian menjadi lembaga tahun berapa itu Bu? 2005 dimunculkan lagi pustaka itu. Nah baru 2010 menjadi majelis. Jadi ini jadi pernah dianggap tidak penting kayak gitu, tidak ada meskipun bagian daripada pekerjaan awal yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dan saya kira ini perlu kita dokumentasikan untuk sebagai distribusi kepada wilayah-wilayah dan sebagainya. Nah, terus yang berkaitan dengan katakanlah tadi usulan dari Jawa Barat itu profil pelopor atau pendiri Muhammadiyah lokal, meskipun kita tahu pendiri nasional, tetapi yang lokal itu mungkin banyak tidak diketahui. Beberapa daerah misalnya Sulsel, Pak Profesor Mustari Busro ini kan diantaranya sudah menulis sejarah biografi Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan gitu. Nah Jawa Timur juga membuat buku yang cukup tebal gitu ya, dan proses yang cukup lama untuk menulis sejarah Muhammadiyah di Jawa Timur, sampai kemudian mendatangi tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan di Banyuwangi, di Malang, tempat istirahat waktu berdakwah di sana dan sebagainya. Tetapi ada juga daerah-daerah yang belum menulis sama sekali tentang sejarah lokalnya, dan saya kira tadi malam saya menyampaikan tentang festival penulisan misalnya sejarah lokal dan dokumenter tentang Muhammadiyah itu diantaranya untuk memotivasi dan juga mengkompetisikan beberapa tulisan yang berkaitan dengan Muhammadiyah di berbagai daerah, sehingga kita memiliki data yang cukup banyak tentang variasi dari Muhammadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Nah kemudian saya kira saya sepakat dengan misalnya syiar tiap tahun itu berubah-ubah dan sebagainya. Kalau umpamanya kita mau mengadakan festival penulisan mungkin tahun depan yang lain lagi dan sebagainya kayak gitu. Nah yang berkaitan dengan Wikimu yang juga dari Jawa Barat tadi, yang saya nggak tahu ini yang saya sangat berharap untuk masukannya. Yang awalnya kan kita berpikir membuat aplikasi atau sistem tersendiri yang seperti Wikimu kayak gitu. Tetapi kemudian ketika itu berusaha kita konsultasikan di beberapa orang itu, sepertinya itu pertama untuk pembuatan sistemnya itu agak lama, dan kemudian kalau tidak agak lama juga perlu trial and error kayak gitu ya. Nah kemudian terbersit untuk kemudian melengkapi misalnya apa yang sudah ada di dalam Wikipedia, misalnya yang bagian nasional itu adalah page pertamanya, nanti kemudian link-link daerah itu, jadi informasi ini menumpang dalam ya semisal dalam tanda kutip OJS gitu ya, open sources kayak gitulah, yang sudah ada, sistem yang sudah ada, dan kemudian kita melengkapi secara detail. Dan ini saya kira mengatasi masalah semisal ensiklopedia yang agak mahal,
kalau umpamanya dibeli. Nah, dengan menggunakan sistem ini informasi akan menjadi terbuka dan kemudian mudah untuk direvisi atau diperbaiki dari katakanlah orang yang lebih tahu tentang informasinya kayak gitu. Terus untuk Muhammadiyah perpustakaan di sekolah-sekolah, punya space di perpustakaan nasional, saya kira itu masukan yang sangat menarik. Nanti kita akan perdalam di dalam komisi-komisi ya. Saya kira kalau kita memiliki corner atau memiliki pojok di perpustakaan nasional tentang Muhammadiyah, tidak harus semua buku tetapi dalam bentuk digital kayak gitu, yang lebih lengkap kayak gitu, mungkin itu akan menarik. Dan kita sudah sedikit memulai untuk berbicara dengan Majelis Dikti untuk adanya Muhammadiyah Corner di berbagai tempat di PTM-PTM kita. Nah, yang dari Mas Hamim itu yang beberapa yang berkaitan dengan internasionalisasi Muhammadiyah, mungkin nanti kita akan berkomunikasi dengan Mas Wahid Ridwan dan juga Pak BE, Pak Bahtiar Effendi, tentang apa yang kita bisa lakukan bersama dalam kaitannya dengan internasionalisasi. Dan yang kita akan kerjakan dalam waktu dekat itu adalah hasil-hasil dari muktamar itu, yang kemudian karena demand-nya itu dari luar itu cukup banyak kayak gitu ya, menghendaki ada yang dalam bahasa yang bahasa Inggris atau bahasa Arab dari hasil-hasil muktamar kemarin kayak gitu. Nah, mungkin buku semisal Ridwan Kamil atau Risma yang fungsinya diantaranya juga mempererat hubungan mereka dengan Muhammadiyah, mungkin kita juga bisa bicarakan di dalam pertemuan itu. Nah, saya kira tadi juga menarik yang disampaikan Pak Busro gitu ya. Kita bisa mengadakan pertemuan misalnya di Jawa Timur yang berkaitan dengan tema-tema khusus yang ada di dalam Majelis Pustaka Informasi kayak gitu. Misalnya Sulawesi Selatan menawarkan untuk menjadi tuan rumah untuk wilayah timur, terus Jawa Timur untuk Bali, NTB dan sebagainya untuk membicarakan tentang konsolidasi dan networking yang berkaitan dengan pustaka, digitalisasi dan sebagainya. Nanti mungkin akan segera kita tindak lanjuti untuk masalah tersebut kayak gitu. Saya kira itu dari saya, Bu Wiwit kalau ada. Iya, terima kasih. Mungkin sedikit menanggapi apa tadi yang disampaikan, khususnya berkaitan dengan divisi arsip dan permusiuman. Jadi untuk masalah arsip, memang kita nanti akan bersama-sama untuk melakukan semacam fintech ya di wilayah-wilayah. Nanti apabila nanti ada satu materi khusus yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh Majelis Pustaka. Jadi sekaligus tadi ada pertanyaan tentang bagaimana cara mendirikan radio dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Majelis Pustaka itu kan periode lalu itu kan punya beberapa produk yang harusnya pada periode ini akan disosialisasikan. Sehingga memang nantinya memang sosialisasi kalau semuanya terpusat di satu tempat itu akan ternyata cost-nya sangat luar biasa. Sehingga memang nanti kemungkinan akan kita coba dengan sistem regional. Nah, ini berkaitan dengan fintech dan atau pelatihan-pelatihan yang nanti akan kita khususkan untuk persoalan pengelolaan pemilahan arsip-arsip yang ada di wilayah. Saya yakin bahwa bapak-bapak di wilayah, bapak ibu ada di wilayah itu memiliki arsip-arsip yang mungkin cukup penting. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu pentingnya itu seperti apa. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kalau itu tidak segera kita selamatkan dalam tanda petik, itu nanti entah kemana, dibawa siapa gitu, karena mobilitas pimpinan itu luar biasa. Kadang arsip dibawa pulang, kita tidak tahu, mungkin kita tidak sadar bahwa yang namanya SK pimpinan wilayah atau SK pimpinan wilayah, SK kemudian sekolah, kemudian pendirian apapun itu suatu saat itu punya nilai penting yang luar biasa. Kadang-kadang kita masih mengabaikan itu.
banyak persoalan hukum yang terjadi di Muhammadiyah itu kemudian kelemahan kita, arsip kita itu tidak bagus. Nah inilah yang kemudian akan kita coba tata, kita coba kelola. Nah masalahnya memang kita berharap pada nantinya itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di wilayah itu punya kemampuan untuk mengelola dan memilah arsip meskipun dengan cara yang sederhana. Saya sudah menyampaikan ke Andri bahwa standar pengelolaan dan pemilahan itu mungkin tidak sama antara yang dilakukan oleh Arsip Nasional, dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dilakukan oleh pimpinan wilayah bahkan sampai ke cabang dan ranting, atau dilakukan oleh PTM. Kita akan coba buat itu berbagai macam model sehingga mudah dilakukan oleh wilayah. Nah, kami berharap nanti Bapak dan Ibu sudah mulai bisa melakukan pemilahan arsip-arsip itu. Kemudian apabila itu dirasa penting dan kira-kira itu memang kemudian tidak istilahnya akan dititipkan ke negara, ke Andri untuk biar disimpan, dikelola, kemudian bisa nanti didigitalkan dan lain sebagainya. Dengan catatan kita memang masih mudah untuk melakukan akses, maka memang untuk proses akuisisi arsip itu masih dilakukan secara terpusat di pimpinan pusat. Meskipun nanti yang akan kita akuisisi itu arsip-arsip yang ada di wilayah atau di daerah. Nah nantinya ke situ Bapak. Jadi memang kita berharap akan ada arsip-arsip yang dulu-dulu itu ayolah kita kumpulkan. Di daerah Kulon Progo itu masih ada satu SK pendirian ranting yang ditandatangani langsung oleh Nyai Ahmad Dahlan. Itu masih tersimpan dengan baik, tapi itu kalau nanti lama-lama tidak terdokumentasikan nanti bisa hilang atau entah kemana dibawa siapa. Ini yang ke depan kita berharap bahwa pengelolaan arsip yang ada di persyarikatan itu menjadi mudah sehingga kita bisa membuat semacam cerita tentang apa-apa yang memang terjadi di Muhammadiyah. Memang nanti akan sangat erat kaitannya dengan MPI, dengan berbagai majelis lainnya berkaitan dengan pengarsipan ini, mungkin dari wakaf, kemudian dari hukum dan lain sebagainya, itu pasti nanti persoalan arsip ini menjadi sangat penting. Kemudian yang berkaitan dengan museum, memang kita berharap memang museum ini tidak hanya sekedar untuk melihat di masa lalu, tetapi bagaimana kemudian kita bisa satu memang fungsinya itu adalah pendokumentasian, tapi yang paling yang paling penting itu sebenarnya kita pingin bahwa museum-museum yang nantinya museum yang ada di Jogja sebagai Museum Muhammadiyah dan juga memorabilia Muhammadiyah yang ada di wilayah-wilayah itu akan menjadi semacam satu pusat informasi tentang Muhammadiyah yang sifatnya edukatif dan fun, refreshing dan fun gitu. Yang kedua memang itu menjadi tempat untuk bisa melakukan transfer informasi dan transfer nilai. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kadang-kadang kita tidak pernah terfikir bahwa nilai-nilai dari tokoh-tokoh yang sudah ditulis katakanlah dari Sulawesi Selatan ini, kalau kemudian nanti divisualisasikan di dalam sebuah memorabilia itu sebenarnya bisa menjadi sebuah inspirasi untuk nilai-nilai yang kemudian nilainya Muhammadiyah itu seperti ini. Sekarang kalau kita bertanya sebenarnya nilai khasnya Muhammadiyah itu apa toh yang sekarang itu masih kemudian kita pegang, yang itu dulunya dimiliki oleh Kiai Dahlan ketika beliau mendirikan Muhammadiyah. Nah inilah yang kita harapkan dengan adanya museum di tingkat pusat dan juga memorabilia di tingkat wilayah itu memori-memori kolektif tentang Muhammadiyah itu bisa tersimpan dengan baik dan diketahui oleh generasi berikutnya. Kita sudah masuk ke abad kedua, kalau kemudian kita tidak segera mengumpulkan puzzle-puzzle memori ini, kita khawatir nanti mungkin 20 tahun lagi, 25 tahun lagi anak-anak kita itu sudah tidak terlalu kenal lagi Muhammadiyah. Atau misalnya bagaimana kemudian sejarahnya IPM berubah menjadi IRM, berubah menjadi IPM lagi. Itu kalau kemudian tidak segera kita dokumentasikan dengan baik, arsip-arsipnya, kemudian proses dan lain sebagainya, 25 tahun yang akan datang mungkin kita tidak pernah tahu bahwa pernah ada IRM dalam sejarah persyarikatan kita. Inilah yang kita harapkan nanti akan ada di Museum Muhammadiyah dan juga di memorabilia yang ada di wilayah.
Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, nanti mungkin yang lainnya bisa kita pertajam di komisi. Makasih. Terima kasih Mas Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali pertanyaan dan harapan terhadap TV-mu, dan terima kasih atas perhatian anggota MPI, para MPI di wilayah. Dan terus terang sejak televisi Muhammadiyah berdiri, kami belum berkoordinasi dengan MPI karena pertama menunggu mandat baru, karena TV bukan berdiri tahun 2013, sementara kepengurusan MPI belum semua ada di wilayah, sehingga kami belum bisa menyapa rekan-rekan di MPI wilayah. Karena itu pendekatan kami adalah melalui AUM. Dan perlu Ibu Bapak ketahui bahwa TV-mu bisa bertahan sampai sekarang karena supporting dari AUM, baik dari sisi pemasangan iklan ataupun konten ataupun juga investasi. Dan kalau Ibu Bapak lihat sekarang ini kita bisa lihat bahwa tayangan TV-mu bisa mengudara secara langsung karena dukungan dari UAD, Universitas Ahmad Dahlan, dan juga kampus-kampus lain. Dari Solo ada Biro Solo itu juga memasok informasi ataupun memasang iklan di TV-mu dan juga investasi. Hadir kebetulan di sini Dekan Vkom yang dari UMS Solo, dan dari Sumatera Utara itu ada supporting dari UMSU. Terus dari Jawa Barat, kami memang belum ke MPI Jawa Barat karena kami juga belum tahu siapa pengurus MPI Jawa Barat, dan sekarang sudah ke pengurusan baru ditopang oleh Universitas Muhammadiyah Cirebon. Beliau-beliau ini yang menitipkan mahasiswanya kepada TV-mu untuk dimagangkan gitu, dari pola magang di TV-mu. Mereka biasanya mengirimkan 2 orang ataupun 3 orang untuk ke TV-mu, dan kembali mereka sudah siap dengan memasok berita-berita dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk wilayah Aceh, mungkin tadi ada dari Aceh, sementara masih dirangkap oleh Pak Saiful Hadi. Dan terus terang untuk menangani dunia broadcasting ini kan perlu passion gitu ya, perlu passion, kesungguhan, dan orang-orang yang punya jiwa jurnalistik itu tadi yang memang bisa diharapkan. Pak Saiful Hadi ini di Sumatera Utara itu wartawan senior gitu, wartawan senior di Sumatera Utara, sehingga kami tidak perlu banyak memberikan arahan, sudah langsung jalan sendiri gitu. Jadi ada UMS, ada UAD di Makassar, Pak Mustari, kami sudah menghubungi Pak Irwan Hakim. Hanya saja memang di Makassar ini kan belum ada jurusan komunikasi ya. Jadi mungkin perlu kami ke sana untuk memberikan pelatihan secara terpadu begitu. Apakah itu penulisan online, penulisan radio, penulisan berita televisi, sehingga terima kasih tawarannya kepada kami Pak Mustari. Dan untuk Pak Mulyana, untuk Jawa Timur ini kami dipasok dari UM Malang. Live kemarin Muhammadiyah Education Award itu adalah dari UM Malang, dan beberapa program yang sifatnya dokumenter, tokoh itu UM Malang secara rutin itu memberikan kiriman-kirimannya. Dan bahkan juga seperti di Tegal, itu Mas dari Tegal tadi, Mas siapa itu? Mas Hendra, itu malah SMK Karanganyar Karamat. SMK kemarin datang ke TV-mu, mereka sekaligus latihan kerja, dan dari sana kami titipkan untuk bisa membuat tayangan-tayangan kecil saja. Yang penting jangan melihat takut begini takut begitu, kirimkan dulu. Nanti kami memberikan bimbingan teknis secara bertahap. Karena perlu diketahui Bu Bapak bahwa TV-mu itu mengudara seperti disampaikan oleh Bu Retno kemarin sehari 17 jam. Sementara krunya itu hanya 30, dari mulai saya sampai ke tingkat kameramen itu hanya 30 orang, bayangkan.
Dan kalau dibandingkan dengan ADI TV, TV lokal di Jogja itu 90 orang. Kita hanya 30 orang, kami harus mencari iklan, harus mengatur acara, begitu dan sebagainya. Tapi itulah memang tantangannya, sehingga kami bekerja bagaimana seefisien dan sebaik mungkin. Karena itu pola-pola kerja kami adalah pola-pola kerjasama dengan aum-aum yang sudah siap. Bagaimanapun juga untuk membiayai, membeli kamera dan sebagainya itu kan harus kami tahulah bagaimana kemampuan PDM, tidak semuanya siap. Dan tentu saja kami prioritasnya adalah mendekati pada amal usaha. Ini juga terima kasih dari Bengkulu, karena dari Bengkulu itu akan mengirimkan 2 orang untuk magang di TVmu, dan juga bahkan TVmu itu tempat seperti Universitas Muhammadiyah Tangerang, karena membuka program studi broadcasting tapi belum siap sarananya sudah terima mahasiswa. Dan mereka mau menitipkan untuk di TVmu satu semester begitu sebagai sarana pendidikan untuk program UMT di bidang broadcasting. Dan juga bahkan di Jawa Timur itu Pak Mulyana, Pak Syafiq Muni sudah menyediakan ruangannya untuk bisa diisi oleh TVmu. Hanya waktu itu kan memang belum pergantian ketua wilayah yang baru, sehingga kami menunggu hasil pemilihan yang baru nanti. Intinya kami sangat terima kasih atas dukungan dari PWM, MPI PWM, dan kami siap untuk target ini nanti adalah pelatihan di Makassar, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di Sumatera, mungkin di Palembang. Di Palembang karena di UMSU sudah bisa berdiri sendiri, dan Palembang sekarang juga lagi semangat-semangatnya untuk membroadcastkan kegiatan Muhammadiyah di wilayah Palembang. Dan kalau ada Jambi mungkin bisa juga hadir di sini. Dan sebetulnya tidak susah mengakses TVmu, karena TVmu itu tinggal beli satelit seharga 1,5 juta. Itu di Merauke aja, PDM Merauke kemarin datang sama Pak Yatim sama PWI Yatim, mereka menyatakan Merauke kami terima, justru TV nasional di sana tidak diterima. Di Aceh itu Biren. Kalau kita melakukan interaktif itu dari penjuru Indonesia itu selalu memberikan komentar-komentarnya, dan SMS itu sampai ratusan, mungkin sampai 1000-an itu, sampai nggak mampu itu server kami. Karena itu tinggal bagaimana kita menyediakan alatnya, dan kami targetkan untuk memberikan pelatihan itu tadi kalau Bali, mohon maaf ini Bali kira-kira bisa ikut Jawa Timur dulu mungkin ya. Jadi Jawa Timur, Makassar, Palembang, dan Semarang. Dan untuk Karanganyar Mas Surya itu terima kasih kemarin sudah siap untuk menjadi kontributor, dan Mas Surya menginformasikan bahwa di Karanganyar masih ada slot 1 frekuensi. Dan kalau memang PDM berminat membuat televisi lokal di sana, TVmu siap membantu, karena memang kedepannya TVmu akan membuat jaringan-jaringan TV di daerah. Sementara kami memperkuat dulu di Jakarta, sama nanti di mana daerah-daerah yang mungkin didirikan sebuah jaringan televisi baru, kita support, kita supervisi didirikan. Dan beberapa daerah malah SMK di Malang, Kepenjen itu membuat televisi komunitas yang radiusnya itu 5 km, itu bisa merilai TVmu. Jadi SMK di Malang itu luar biasa itu. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan harapan yang begitu besar dari Ibu Bapak semua untuk kemajuan syiar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya disuruh persingkat, tapi mungkin mudah-mudahan benar-benar singkat. Bapak Ibu sekalian, pertama saya minta mohon ke Pak Dinan. Pak Dinan, saya kira perlu dibuka grup WA Pak Dinan. Nama judul grup WA-nya ini MPI Indonesia gitu. Karena dari tadi yang disampaikan saya melihat Bapak Ibu dari seluruh Indonesia itu sangat bergairah gitu. Semuanya bahkan tadi dari Kalbar dokter komputer bilang harus kita mewakafkan diri kita gitu. Itu kan luar biasa. Nah persoalannya kan biasanya kita berapi-api di forum ini
tapi nanti udah sampai Malioboro lupa semua gitu, semangatnya hilang gitu. Jadi lewat grup WA MPI Indonesia kita terus membangun semangat bagaimana MPI ini bergairah gitu. Nah, ini kalau disetujui oleh Pak Mukhlas, karena Prof Mukhlas yang menentukan kebijakan. Tapi saya kira penting sekali kita semua ini kan karena MPI-nya banyak yang baru ya, yang katanya tadi ada yang mati suri, ada yang baru tahu. Jadi kalau tidak update, jadi sulit kita akan bisa bangun lagi gitu. Ini jadi update informasi, update kebersamaan ini sangat penting. Nah, ketika tadi dikritik soal web gitu, online kita, sebetulnya saya yang merasa terkena yang berkaitan dengan jurnalistik gitu. Kenapa ya dalam hal teknologi kayaknya di bawah Pak Afan tidak terlalu bermasalah gitu. Yang bermasalah kan kontennya gitu. Isinya perlu terus diupdate. Itu tadi yang saya tangkap permintaannya. Ketika itu bicara update, itu sebetulnya banyak sekali yang berkaitan dengan jurnalistik. Bapak Ibu sekalian, program unggulan dari penguatan jurnalistik kemarin sudah disampaikan, itu fikih Muhammadiyah gitu. Nah, fikih jurnalistik yang perlu kita munculkan. Bicara tentang fikih jurnalistik Bapak Ibu sekalian, saya kira wilayah bisa sangat berperan gitu. Jadi cerita tentang fikih kalau saya bilang sederhana saja, yaitu tentang pemikiran apa dari Muhammadiyah tentang jurnalistik. Nah, ini masalahnya sangat menarik Bapak Ibu, ketika orang resah dengan bagaimana keberadaan media sosial, keberadaan media mainstream, masalah keberpihakan, apakah ini fakta atau informasi yang sungguh-sungguh kita yang merasa mendapatkan informasi yang tidak fair umpamanya. Nah, ini pemikiran-pemikiran jurnalistik saya kira tidak ada salahnya kalau itu diadakan di seluruh wilayah PWM, terutama tentu saja yang saya kira yang menarik adalah yang mempunyai PTM. Jadi seperti di Sumatera Utara, di Malang, dan yang punya fakultas komunikasi, saya kira bekerja sama dengan majelis tabligh gitu, bisa membuat semacam grup diskusi yang menghasilkan pemikiran apa tentang jurnalistik gitu. Dan ini kalau dikumpulkan nanti akan ada forumnya secara nasional. Ini akan sangat luar biasa sekali pemikiran Muhammadiyah tentang jurnalistik. Dan saya berharap sih tahun ini seperti tadi malam itu sudah melahirkan satu pemikiran gitu, satu pemikiran yang bisa di launching gitu. Jadi bukan yang sudah harus dibakukan oleh majelis tarjih, bukan, tapi pemikiran yang berkembang saja gitu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini saya kira juga bisa disinergikan dengan wilayah-wilayah mengenai forum jurnalis Muhammadiyah. Tadi dari Aceh bicara gitu. Nah, itu ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Aceh itu orang Muhammadiyah. Dia mengklaim sangat Muhammadiyah. Istrinya malah pengurus inti Aisyah di Aceh. Jadi bisa bekerja sama. Saya kira Aceh ini banyak uang, ya, karena negara sendiri nih, Nanggro Aceh Darussalam ya. Jadi bisa, saya kira mengenai fikih Muhammadiyah, forum jurnalis Muhammadiyah, mohon bisa bekerja sama dengan PWI setempat. Dan kemarin saya minggu lalu dari Aceh Tamiang itu juga sudah ngomong, saya tunggu Pak Usman apa yang bisa dilakukan di Aceh. Jadi saya kira ini lewat MPI Aceh bisa gitu. Apalagi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu Fajar Group itu mulai di rootnya direksinya itu mengklaim orang Muhammadiyah gitu. Fajar Group itu bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi Indonesia Timur. Nah, ini bagaimana pendekatan oleh MPI Sulawesi Selatan, bahkan PWM-nya yang kemarin menjadi tuan rumah muktamar itu mensinergikan.
Dan kebetulan Pak Zulkifli Gani Oto, itu sebelumnya dia Ketua PWI Sulawesi Selatan, sekarang dia Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulawesi Selatan, itu adalah pengurus PP MPI. Kebetulan hari ini nggak hadir, tapi beliau selalu bilang welcome. Jadi ini bagaimana wilayah bisa membangun hubungan, ya, membangun hubungan dengan teman-teman wartawan di daerahnya masing-masing yang banyak sekali warga Muhammadiyah. Jadi saya berharap forum jurnalis Muhammadiyah itu muncul dari wilayah-wilayah gitu, bukan dari pusat gitu. Dari wilayah-wilayah 5 orang, 10 orang, kalau 5 aja setiap wilayah itu ada, dikalikan 34 itu udah berapa jumlahnya gitu. Dan ini sebuah energi yang luar biasa. Kemudian ini juga yang tadi juga banyak disinggung soal kualitas SDM yang berkaitan dengan MPI. Ya. Nah, dalam berkaitan dengan jurnalistik, saya kira memang pelatihan jurnalistik ini perlu dilakukan. Lagi-lagi saya kira ini yang terutama yang ada Universitas Muhammadiyah yang berkaitan dengan jurusan komunikasi atau fakultas komunikasi, itu MPI bisa bekerja sama saya kira untuk memulai ini ada pelatihan-pelatihan. Saya kira ini mudah sekali karena PTM membutuhkan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Edikus, yang di Tangerang itu ada tenaganya yang harus magang di TPMU, dan saya kira di daerah-daerah lain sama. Mudah-mudahan ini jangan sampai MPI wilayah itu menunggu pusat gitu. Kalau tidak ada arahan dari pusat, tidak ada gebrakan dari pusat, ya ada alasan buat wilayah kami nggak merasa perlu. Jadi jangan sampai istilah mati suri itu kiblatnya dari pusat. Padahal di pusat nggak ada yang mati suri. Hidup semua gitu. Nah, terakhir mengenai web, saya kira sederhana sekali intinya, terutama memang ini untuk pusat, kita perlu ada tenaga yang full, tenaga penuh, yang 1 atau 2 orang gitu, yang untuk update informasi. Jadi tadi ada diceritakan dihubungi nggak bisa. Memang orangnya nggak ada di tempat gitu, atau tidak standby untuk menongkrongi update isi webnya gitu. Saya kira kalau 1 di Jakarta, 1 di Jogja, tapi itu full, jadi dia bukan kerja sambilan, itu akan mudah menangani mengenai update informasi. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Najib mau nambah sedikit, waktunya udah habis. Ini hanya menambahkan tadi usulan dari Bengkulu membentuk Facebook grup itu untuk Majelis Pustaka Informasi. Saya sudah membentuknya dan mengundang beberapa orang untuk menjadi anggota. Jadi kita sudah mulai untuk melakukannya, Pak. Ya. Majelis Pustaka dan Informasi dalam tanda kurung MPI Muhammadiyah. Facebook group, yang WA nanti menyusul gitu. Nanti WA nanti menyusul. Oke, jadi sudah ada action, Facebook sudah, nanti WA akan dibikin dan nanti kan di-invite nomor-nomor Bapak. Kalau yang belum ada nanti bisa kasih nomornya ke panitia biar di invite ya di WA grupnya. Saya kira untuk sesi ini cukup sekian karena waktunya udah molor juga. Nanti hal-hal yang belum disampaikan bisa diperdalam di rapat komisi ya. Dari saya kalau ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.